Hai semuanya teman-teman, balik lagi sama Rehan di sini dan hari kelima nge-take strike terus ya, belum ada yang bolong ya, gue usahain deh. Walaupun tadi kayaknya udah jam berapa nih sekarang nih? Oh, sekarang udah jam 4, terus gue nanti mau siaran jam 6. Biasanya gue kalau siaran jam 6 itu berarti kayak berangkatnya jam 5 gitu, udah siap-siap gitu kan biar nggak macet. Apalagi jam 6 ini kan pasti nanti di perjalanannya itu ketemu orang-orang yang pulang kantor kan, jadi rawan macet, terus juga jalanannya nggak lancar, ada lampu merah juga, jadi gue berusaha berangkat tuh lebih earlier gitu. Mana kabarnya teman-teman semua? Ini gue sambil sebelum ngetek tadi kayaknya gue ngerasa aduh, lemes nih, makan nanti apa makan sekarang aja ya. Terus gue pikir gue mau siaran juga, gue bilang udahlah makan sekarang aja, jadi nanti malam nggak makan lagi. Kan kalau kita tahu makan malam itu kan yang bikin gendut kan, yang bikin buncit atau apa gitu. Nah gue lagi ngurangin deh gitu. Nah yaudah akhirnya gue makan. Nah ini gue lagi suka banget yang sama yang namanya mie instan, tapi ini mie instannya tuh nggak kayak biasanya. Kalau biasanya mie instannya mie goreng, terus kalau yang kuahnya tuh pasti setiap merek ada yang rasa kari ayam gitu kan. Nah ini gue suka banget yang namanya mie gaga. Ini mie gaganya yang warna biru lada hitam. Wah gila, itu enak banget lada hitam. Gue biasanya bikinnya kan itu kan mie nya mie goreng ya, cuman kadang gue kalau misalnya pengen lagi bosen mie goreng bosen gitu, gue tambahin kuahnya sedikit gitu. Jadi istilahnya kayak mie becek gitu, tapi kuahnya masih bisa kayak kita kita minum lagi. Gue ingat banget nggak boleh nih kuah diminum kayak gitu ya. Masih bisa kayak kita makan kayak mie rebus gitu kuahnya. Nah itu enak banget. Biasanya gue suka mie gaga yang warnanya hitam putih apa hitam abu-abu gitu, yang itu biasanya tuh lada hitamnya. Cuman di sini kayak susah nyarinya, ini ada yang warna biru, ya udah gue warna biru gitu, walaupun pedas juga. Ada lagi yang nggak salah mie gaga ini kan warnanya template-nya warna hitam gitu ya, dibedain kayak ada yang seri warna putih atau yang abu-abu, terus ada juga yang warna biru, ada lagi warna hijau sama warna merah apa oranye gitu, jadi variasi sama warna hitam. Nah gue lagi suka warna yang biru ini yang ada. Kalau lu gimana, lu suka juga nggak? Lu cobain deh kalau nggak suka gitu. Yang versi kayaknya warna biru ini walaupun dibilang pedes tapi kayaknya nggak pedes deh. Yang putih deh itu yang benar-benar nggak ada cabenya gitu, jadi enak. Kalau di bungkusannya juga cuman kayak minyak lada hitam sama satu lagi bumbu gitu, jadi nggak ada emang bumbu cabenya, nggak ada gitu, atau sausnya kalau yang di mie goreng biasa tuh nggak ada. Nah itu biasanya gue kalau lagi bosen-bosen aja tuh. Atau kalau misalnya lu emang doyan masak, anaknya mau coba varian lain, nah mie nya itu bisa lu bikin pizza mie gitu. Nah bumbu-bumbunya jangan pakai bumbu mie, tapi lu pakai lupa gue. Apa sih, pakai ini kayak misalnya garam, sasar, iko gitu kan. Nah yang bumbu mie nya ini bisa kayak lu misalnya ada ayam gitu, ayamnya bisa lu goreng tepung, atau misalnya lu bikin ayam popcorn gitu, jadi digoreng tepung juga tapi yang versinya kecil-kecil gitu, kotak-kotak kecil gitu, jadi kayak popcorn gitu. Nah nanti lu pakai ininya, sausnya yang dari bumbu mie itu gitu. Pasti nanti jadi kayak, wah kamu mau jago masak ya, padahal mah ini pakai ini bumbu mie instan gitu, keren ya. Jadi ini adalah ayam popcorn lada hitam tante, gokil ya. Terus gue udah makan itu juga tadi, enak. Ini rencana gue sih tadi kepikiran mau bikinnya kayak 2 tekan kali ya. Ini kan sekarang nih lumayan nih udah di episode 60, 15 episode lagi 75 gitu kan, seneng. Semoga bisa di bulan Mei atau akhir Mei ini gitu. Nah besok gue juga di hari Kamis itu ada sidang seminar proposal. Doain ya teman-teman, semoga lancar, nggak ngulang. Terus juga dosen pengujinya baik gitu kan. Tidak terlalu iseng gitu kan. Gue bilang nggak jahat, kadang iseng aja kayaknya, kayak nih saya kayak perlu nanya nih. Kayak udah nanya sekali, ya masa cuman sekali 2 kali lah ya.
Iseng kan, itu sebenarnya nggak jahat, iseng aja. Semoga gue dapetnya nggak iseng besok bapaknya yang moodnya lagi baik gitu. Terus oh iya, gue tuh biasanya siaran tuh 3 jam. Jam 6 berarti nanti sampai jam 9. Bener-bener kayak nemenin yang pulang kantor, yang mungkin masih lemburan gitu kan, jadi pulangnya agak malam, atau misalnya udah selesai kantor lagi mau nongkrong bareng sama teman. Nah itu yang kayak gitu-gitu biasanya nemenin siarannya. Kemarin teman gue bilang ada juga nih soal radio. Gue baru tahu ternyata Trax FM itu udah bukan radio gelombang FM lagi gitu. Coba ya. Ini nih Trax on Sky Instagramnya. Gue baru tahu loh, aku udah nggak di 101,4 FM lagi ya di akun bionya. Sekarang dengerinnya lewat sini, terus dikasih link tree-nya gitu di bionya. Link tree-nya ini ada web streamer, mobile apps, ada X website, jooxvideo.com, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, form pendaftaran Ariana Grande, follow playlist Ariana Grande di sini. Terus sekarang pakai web streamer nih, waduh. Padahal legend ya ini Trax FM kan dari apa? Suara Kejayaan ya. Dulu apa Patrio kalau siaran sini gitu, gue denger katanya Gofar gitu kan nontonin gitu. Iya biasanya Trax kan lambang Traxnya kan Trax 101,4 gitu kan cuy. Jadi cuma nih ya Trax doang nih tulisannya Trax. Apa bawahnya lagi? Trax Jakarta. Ini gue baru tahu, cuman ya udah gimana lagi. Semoga bisa comeback ya. Kalau nggak salah Trax ini masuk di MRA ya, yang punyanya Erick Thohir gitu. Berarti ini kalau misalnya kita di mana namanya, mobil 101 kayak bukan Trax, jadi apa ya radio ya, suara gelombangnya jadi apa gitu sih. Apa radio juga, entah apa radio anak muda juga, apa tiba-tiba jadi radio bapak-bapak gitu kan. Gue coba scroll lagi nih. Ini kapan dia berganti dari 101,4 terus jadi streamer. Cuman kalau emang ternyata jadi radio streamer, wah ini kualitasnya kan pasti standar, nggak terlalu jatuh gitu kan. Mungkin kalau yang misalnya kayak biasanya nih anak muda mau buat radio streamer gitu, oh iya nih ya, dulu Trax 101,4 FM, terus berubahnya ini gue lihat di mana ntar, ini di postingannya Trax FM di Desember 2021 tuh masih ada 101,4. Semenjak kapan ya mengganti jadi Trax doang? Pasti teman-teman ada juga ya yang oh ini nih untuk pertama kalinya jadi Trax doang itu adalah di tanggal 23 Desember 2021, lambangnya jadi Trax Jakarta. Ada penjelasannya nggak sih? Enggak sih, terakhir 22 Desember 2021 masih ini masih apa, ada interview gitu sama Farus di 101,4. Wah, ini biasanya kayak gua, kakak-kakak sepupu gue gitu kan, yang zaman-zaman mau sekolah, dia misalnya mereka diantar naik mobil gitu, nah dengerinnya pagi-pagi Trax gitu. Oke, dah ke situ dulu. Next, coba lihat nih ada dari Land Today, another news. Ini keren banget sih, gue berharap ini bisa segera terrealisasi, jadi back to normal lagi. Ini katanya adalah, gimana menurut kamu soal aturan pelaku perjalanan luar negeri tak perlu tes COVID-19 lagi? Nah ini hari ini juga apa kemarin ya, apa kemarin itu Pak Jokowi udah ngumumin, katanya sekarang kalau misalnya di tempat terbuka, tempat tertutup gitu ya, misalnya di dalam ruangan udah nggak apa-apa nggak pakai masker gitu. Jadi emang udah dilonggarin lagi nih, mau back to apa, pasti dengan himbauan kayak gitu ngaruh ke saham-saham gitu. Oke, Indonesia udah makin hari apa, makin kesini makin recovery nih, udah nggak terlalu bergantung ini sama COVID lagi gitu kan. Nah cuman tadi barusan gue ngeliat juga katanya suatu ini ya apa,
Instagram gitu. Ini katanya Anji yang bilang kayak gini, mau ada manggung di Bandung gitu, panggung udah siap, panitia udah siap, performer juga udah siap, tapi nggak jadi manggung gara-gara pas hari H nggak dapet izin manggung gitu, izin berkegiatan kayaknya atau apa gitu. Wah ini kan kayak gini wah ngerugiin banget kan, apalagi kalau misalnya ternyata udah bayar tiket atau kayak gimana gitu. Aduh, semoga deh nanti ada ya, mungkin dari kan biasanya ada tuh kelompok industri entertainment atau apa gitu kan. Kemarin kan sempat demo-demo juga, nah sekarang mungkin sempat bisa diomongin gitu, nanti jadi presiden yang kayak misalkan kayak dulu presiden ngedukung acara apa PRJ atau apa gitu, lagi Ebit G.Ade yang nyanyi, tiba-tiba ada Jokowi gitu kan, di DWP apa ya kayaknya Ebit G.Ade Nah jadi kalau misalnya untuk mendukung kegiatan konser-konser lagi atau manggung-manggung lagi, mungkin Pak Jokowi udah boleh datang gitu ke situ, terus datang nggak pakai masker, nggak apa-apa, tapi pengawalnya tetap atau pilih pakai masker tapi nggak pakai pengawal. Nah, takutan mana? Takut gokil ya. Gitu kan. Kalau ide ini enak ya kalau misalnya bisa keluar negeri lagi gitu. Toh kalau misalnya kita keluar negeri, misalkan if dari Jakarta gitu, nih kayak gini nih, gue dari Padang kalau ke Kuala Lumpur tiketnya cuma 300.000, sedangkan kalau mau ke Jakarta 500.000. Toh orang-orang pasti bilang ya udahlah kita liburan ke Kuala Lumpur aja gitu. Cuman kalau emang ke luar negeri udah nggak tes COVID lagi, semoga nggak ada karantinanya. Emang masih ada nggak sih karantina? Gue juga nggak tahu nih. Gue nanya teman gue yang baru-baru ini di luar negeri deh. Kan malesnya kadang kalau karantina, misal karantina di hotel atau di gimana gitu kan. Nah, kan perharinya keluar biaya sewa hotel tapi nggak kemana-mana gitu, sama aja mending ngediem aja di kosan. Terus another news, ini nih stereotype sekali gitu nih, gue tau banget nih. Sudah biasa dianggap gay, Thomas Djorghi beberkan alasan betah melajang. Nah ini pasti banyak dibilang kalau cowok, kalau misalnya cewek udah umurnya misalnya udah kepala 3 atau gimana, nggak nikah dibilang nggak laku atau misalnya gimana gitu kan. Sedangkan kalau misalnya cowok nggak nikah padahal umur udah ada gitu kan, udah matang, dibilangnya gay gitu, dibilang nggak suka cewek gitu kan. Padahal mah mungkin dia betah untuk ini seks bebas mungkin kan. Kalau seks bebas kan dia enak gitu, mungkin minggu ini sama ini, gini sama ini gitu. Sama saya biasanya yang begini-gini kan ganteng gitu kan, ya udahlah biarin. Cuman enggak lah ya, pasti kan ada namanya orang nyari pasangan kan susah gitu. Gue ngerasain juga sekarang, udah pernah berhubungan punya ada hubungan gitu udah lama, tapi toh ternyata masih aja gitu nggak bisa langgeng atau nggak cocok atau gimana gitu kan. Padahal gue baru inget juga nih waktu gue ngomongin ini, gue kepikiran iya ternyata hubungan itu bukan masalah cocok atau nggak cocok, tapi gimana lu bisa menerima ke nggak cocokan itu. Nah itu keren banget sih, gue kepikiran tuh. Jadi sebenarnya lu tuh mau menang kayak gitu ya, misalnya lu mau menangin debat atau lu mau menangin hubungan gitu. Oke lu keras ego lu, pertahankan ego lu kan, lu tahu lu benar. Oke ternyata udah lu pas di debat benar, lu ego lu lu menang gitu, lu benar. Cuman ya ceweknya ternyata atau pasangannya udah nggak, gue nggak kuat lagi gini, udah kita udah pisah gitu. Jadi lu menang debat tapi di hubungan lu nggak menang gitu, malah hubungan lu hancur. Tuh gue denger dari siapa ya, Vicky Prasetyo apa nggak salah tuh. Masa iya sih dia ngomong kayak gitu kan, padahal gonta-ganti pacar mulu. Dia nggak gonta-ganti pacar, dia cowok banget sampai dinikahin. Entah ya nikah KUA ya, sampai katanya tuh sama KUA dibilang kalau sekali lagi cerai di blacklist. Kebanyakan nikah kali, nikah cerai. Terus ada lagi berita dari Insert Live. Ini beritanya adalah
Alasan Dea OnlyFans ngaku hamil di usia kandungan 23 minggu. Ini kemarin ya sempat gue lihat gitu, katanya dia ke polisi terus sama kuasa hukumnya 2 orang atau gimana, terus dibilang ya kenapa nggak ditahan Mbak Dea karena lagi hamil gitu, usia kandungannya 23 gitu. Gue nggak tahu juga sih, kemarin sih alasannya kenapa nggak ditahan, lagi karena masih mahasiswa gitu kan. Ya udah, mungkin pelanggaran hukumnya juga nggak berat gitu ya, gue nggak tahu sih ininya kayak gimana gitu ya, cuman toh kejadiannya kayak gini kan, berarti kan semoga bener lah apa yang dilakuin gitu. Mbak Dea-nya juga gue lihat sih dia nggak berusaha mengelak, terus juga nggak ngebantah atau nggak nggak mau bohong-bohong gitu, udah ngomongin jujur semuanya gitu. Jadinya akhirnya kesini dibantuin gitu. Kan ada yang bilang ya, kalau misalnya pas lagi misalnya lu koruptor dikasih hukuman 10 tahun, ternyata gara-gara lu bersifat kooperatif gitu kan, nggak banyak bohong-bohong atau gimana-gimana, oke bisa deh dikurangin masa tahanannya jadi setahun. Enak banget ya. Oh iya, ini masalah satu lagi, koruptor. Jadi ini keren banget sih ini. Gambarnya tuh kalau nggak salah adalah, nah ini Ahmad Syahroni ya, ini dari suara.com, dipublishnya, muak agama selalu dijadikan tameng, DPR dukung kejaksaan larang terdakwa mendadak pakai atribut keagamaan gitu. Lo pas ngelakuinnya duitnya buat sendiri, buat hura-hura, foya-foya, terus pas lagi udah ketahuan pakai baju agama atau kayak gimana gitu biar merasa image-nya menyesal atau kayak gimana gitu ya. Jadi bener-bener ini image banget gitu kan. Ya cuman udah ada peraturan kayak gini, ya udah gitu. Lu kalau bisa pakai bajunya adalah baju yang waktu lu terima suap atau waktu lu lagi korupsi gitu, tuh baju kemeja lu, jas lu, nah kayak gitu. Kan kita kan makin kesel ya, hakimnya makin kesel, nah makin berat ya. Ini gambar fotonya Bapak Ahmad Syahroni, pimpinan Komisi 3 DPR RI. Soal sih keren sih nih bapaknya satu ini nih. Dia track recordnya dari bawah gitu kan, dari jadi seorang supir, terus juga sekarang tetap aja di tempat dia berasal gitu, tetap di Tanjung Priok. Jadi misalnya di kelurahan itu, rumahnya dia yang paling gede sendiri, mungkin tua tanahnya dia gitu kan, karena nggak yang tiba-tiba langsung pindah di perumahan yang klaster, yang elit atau yang kayak gimana gitu kan. Tetap di rumahnya di situ, malah ngebangun lingkungannya. Pasti deh gue bilang kayak gitu. Jadi istilahnya kalau tiba-tiba, Pak ini ada yang ini meninggal gitu, mau patungan ini enggak dari RT segini, wah kan pasti itu membantu sekitar ya. Kalau di klaster sih gue nggak tahu ya, apa ada juga yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak misalnya, Pak boleh pinjam tanah kosongnya ya buat parkiran, ini ada yang lagi hajatan, anaknya Pak RT nikah, kan gitu ya. Keren ya, bisa jadi ini nih role model ya buat teman-teman yang mau pengen become rich man gitu. Nah terus nih ada lagi dari suara.com juga nih. Lantu dia sama suara.com ya, akur banget. Ini judulnya adalah iuran BPJS nunggak tak dibayar, perempuan ngaku kena tagihan jutaan. Aku kira bakal diblokir gitu. Ini bener nih, ini nggak tahu ya apa sebenarnya ada peraturannya kalau berapa kali nggak dibayar tuh diblokir atau kayak gimana gitu. Jangan sampai peraturan pemerintah ini malah ngeberatin rakyatnya sendiri kayak gini kan. Ya buat kita juga ini yang udah denger berita ini ya, jadi pelajaran nih sekarang. Kalau emang lu ternyata emang nggak mau pakai BPJS, pakai asuransi yang lain, nah daripada kayak gini lu datang deh coba ke kantornya terus bilang, iya saya nggak mau ini, mau close gitu, nggak mau ikutan lagi. Ini kalau nggak salah tagihannya sampai 7.150.000. Wah anjir, lumayan tuh, bisa buat bayar UKT kan, bisa buat kos-kosan setahun. Wah gokil. Itu diambil pelajarannya lah ya di situ ya aja. Kalau emang disempetin ada waktu, terus juga jangan dianggap biasa aja gitu, daripada lu tiba-tiba one day lu acu tak acu, one day tiba-tiba dapat kiriman kayak gini kan bingung ya.
Sama satu lagi nih, ini hampir mirip nih ceritanya ya, bisa dijadiin pelajaran dari fifa.co.id. Viral, makan di rest area dihargai 495.000. Katanya makan jadi kenyang. Tidak, makan jadi mules. Benar. Ini hampir sama. Misalnya lu kayak mau makan di tempat wisata di Malioboro tuh yang malam-malam lesehan. Terus di mana lagi ya? Di bandara mungkin. Kalau tiba-tiba iya pengen makan, wah nih tulisannya sederhana nih, pas bayar tidak sesederhana itu. Jadi jangan gengsi buat kayak nanya dulu, Pak berapa sebungkusnya gitu. Oh iya kalau pakai ayam berapa, sama nanya dulu, Pak kalau mau bungkus es teh juga berapa satu es tehnya gitu. Tanya aja, jangan takut gengsi gitu. Gengsi ya makan, nanya udahlah langsung aja duduk makan. Tiba-tiba nasi tambah 30.000 kan. Nasi tambah kecil gede apa ya, nasi McD itu tuk 30.000 pas di bon, gila ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kata ayah gue ya, tanya dulu sebelum ini ya, jangan nanti tiba-tiba main ditembak harganya segini kan, mau nggak mau kan bayar. Mau lu gimanain lagi, makanannya udah lu sedot gitu kan. Udah lu kunyah, waduh. Yuk kita pindah ke sini nih, ada Great ID. Keren nih. Lihat muridnya duduk lemas menatap temannya bermain. Guru SD ini ajak siswanya jajan bareng. Videonya bikin netizen terharu. Wih gila, gokil ya. Nih gurunya care gitu, tapi care-nya di videoin. Gue nggak tahu nih bapaknya bikin konten sendiri atau dikontenin temennya gitu kan. Cuman gitu sih katanya nih anak SD-nya dia lupa nggak bawa uang jajan. Terus sama gurunya dijajanin dah. Yaudah yang kantin kita beli pentol sama bungkus es teh apa nih. Jadi minum es teh diikat terus minumnya dari samping gitu ya, kayak kuproy. Habis ini nanti diinin ke ini deh, ke paku. Digantungin ke paku. Tapi seneng gak sih kalau lu ternyata punya apa ya, dosen atau misalnya guru lah yang kayak tadi gitu. Dia tuh care gitu sama kita. Jadi istilahnya ternyata bapaknya kalau ngajar nih yang tipe galak, yang suka kalau misalnya dia lagi nerangin suka nanya tuh, apalagi nanyanya yang di belakang gitu. Nah cuma gue punya pengalaman nih kayak gitu juga. Nih bapaknya terkenal crazy killer dosen gitu kan. Tapi mungkin gue yang bandel atau kayak gimana gitu, bapaknya tahu nama gue gitu. Terus ada di satu pas lagi ujian gitu, ya udah selesai ujiannya, yang lain boleh pulang, Rehan tunggu dulu sini ya. Di inilah gue ajak ngobrol dulu gitu, entah diomelin juga apa gimana gitu kalau nggak salah. Kamu gimana ininya, ini malah telat lagi ujian gitu. Iya Pak, tadi pas mau ini gitu kan, jalan kampus kan Bapak tahu gitu. Oh iya, terus ya ditanya-tanya. Pertama sih kuliah, terus akhirnya nanya juga gimana keluarga aman, bapak kamu kerja apa, mama kamu kerja apa gitu. Oh gitu. Ya saya juga ada kok ini. Jadi dia cerita juga pengalaman dia. Gue sampai tahu ya. Ini inget banget nih, bapaknya kan pembimbing labor gitu kan, laboratorium nih kayaknya kalau anak teknik tahu nih. Terus anak bimbingannya kan biasanya yang paling sering ngobrol atau dekat sama dia kan anak bimbingannya, sama kalau nggak anak-anak labornya dia gitu kan. Cuman anak-anak labornya nggak tahu cerita ini. Yang tahu cerita ini adalah gua. Ternyata dia waktu zaman kuliah tuh punya bestie lah gitu kan. Nah si bestie ini dia mungkin karena udah kenal kerja gitu, dia kerja, temennya bestinya kuliah sambil kerja, udah ngerasain gimana dapat duit kerja gitu. Malah kuliahnya nggak nerus gitu, nggak diterusin, padahal katanya orangnya sepinter-pinternya gitu. Kalah pinternya bapak dosen gue ini sama bestinya gitu. Jadi bapak dosen gue ini kuliah di ITB gitu. Jadi karena mungkin dia udah tahu rasanya kerja, dapat duit kerja gitu, bilang ngapain gue kuliah, tahu gue duit gaji gue aja 2 kali gedenya UMR gitu kan. Wah ini gue gak tahu gitu. Cuman ya gitu, pas main ke rumahnya si Besti gitu kan, orang tuanya nah gitu kali ya. Gue nggak tahu deh lo denger apa enggak tadi. Ini tiba-tiba ada nelpon, putus tiba-tiba rekamannya. Gue ngeteknya di ini sih,
di HP gitu. Jadi ya kalau dia nelpon putus tiba-tiba. Terus ya balik lagi nih, ada beritanya dari CNN Indonesia soal, dia bilang nih judulnya, Detik Event minta maaf soal penjualan tiket Alobank Festival 2022 itu kemarin bermasalah, ya websitenya freeze gitu, jadi banyak yang nunggu. Katanya open tiket tuh jam 10, tapi jam 10 kurang 15 tiba-tiba websitenya down gitu. Terus juga sampai jam berapa ya, sepupu gue nelpon sampai jam 3 tuh masih down juga gitu, tapi nggak tahu deh udah pada dapet tiketnya atau kayak gimana gitu. Dan udah sold out juga. Ini banyak banget ya orang-orang Korea yang suka Korea, dia pengen nonton NCT Dream dan juga Red Velvet gitu. Nah biasanya kan gue ngebantuin booking gitu ya kan, kalau misalnya teman-teman sepupu atau gimana gitu. Cuman gara-gara pembayarannya adalah harus lewat akun atau misalnya bank Alobank ini, bank digital Alobank ini, jadinya ya udah nggak bisa deh. Jadi dia satu akun, satu KTP hanya untuk satu tiket gitu. Apalagi nonton Korea banyak banget ya, harganya murah pula, cuma 100.000. Wah bayangin loh. Tuh, nih next lagi ada dari liputan6.com. Ini adalah Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Nih kemarin gue udah bilang juga, 5 negara ini juga pernah menjegalnya. Ada Singapura, terus Hong Kong, terus Timur Leste, Belanda, dan Jerman. Satu lagi adalah Inggris. Jadi ini mungkin gara-gara ini kali ya, bapaknya tuh istilahnya apa ya, omongan dia didengar banyak orang gitu. Takutnya wah nih tiba-tiba nanti bisa bikin partai baru atau apa gitu. Cuman enggak lah. Terus another news dari kompas.com. Ini kata Simple Man, si yang bikin tweet soal KKN Desa Menari. Dia bilang, saya sama Mbak Nancy Jets nggak ada masalah gitu. Soalnya Nancy Jets ini kayak diundang podcast, talk show di YouTube nya Kui Entertainment barengan sama Boris Bokir. Istilahnya kayak Bang Nancy Jets ini bilang, kalau bukan bilang ya, gesturnya gitu kayaknya sih, ini kayak di ngeklaim gitu kalau misalnya KKN Desa Penari itu bukan tweet dari Twitter atau kayak gimana. Ini kayak udah naskah jadi, terus di skenariokan sebagai ini ada orang anonimus nggak tahu gimana bikin thread di Twitter gitu. Ya entah orang sirik atau gimana. Maksudnya emang ternyata KKN Desa Menari kan bisa jadi ini film horor terlaris sepanjang masa. Udah 6 juta apa yang nonton, masalah gokil. Ini mana tiba-tiba Malaysia, Singapura juga ikutan ini. Kayak bisa ngalahin ini Dewa Warkop kayaknya ya. Jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Gokil. Another ada pensiun. Udah itu. Mau gue bacain kurang enak. Yaudah itu dulu aja teman-teman. Thank you banget yang udah dengerin, yang udah nemenin. Ini udah 28 menit. Tiba-tiba tadi adik gue nelfon suruh masakin nasi. Mungkin dia udah OTW mau pulang ya. Thank you teman-teman yang udah dengerin, yang udah nemenin. Thank you so much. And doain gue semoga besok seminar gue lancar. Terus gue juga bisa konsisten buat terus nge-tag. Thank you ya. Dadah. Have a nice day.